Shalom Bapak Ibu, saudara semuanya, shalom. Ya, semuanya dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan semuanya karena berkat rahmat daripada Tuhan kita yang luar biasa bagi kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Ibu Gembala akan memimpin di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas kasih anugerah yang kau limpahkan kepada kami sekalian, sehingga pada pagi hari
buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Dan Kau saat ini hadir. Terpujilah Engkau Yesus. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Sebab Engkau Allah kami yang setia. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita akan memuji Dia dengan pujian yang sederhana. Sebab Dialah yang untuk dipuji.
bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memilih kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau menetapkan kami untuk hidup di dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semakin mengenal Engkau hari demi hari dan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di sini beribadah bersama. Kami boleh menikmati pujian ya Tuhan Yesus. Dengan mulut kami, dengan hati kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Urapi setiap pikiran dan jiwa kami Tuhan Yesus. Dan berkati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah dengan firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu mungkin boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya kalau Allah penolong kami. Kalau Allah yang patut kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang beracara dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang semakin menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, satu kebaikan Tuhan apabila pagi ini Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama untuk beribadah dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saat ini saya akan membagikan yaitu tidak asing bagi kita, yaitu dengan satu kata, yaitu tentang pengharapan. Ya, bahasa sederhananya apa sih pengharapan itu? Sederhananya adalah apa yang kita minta, apa yang kita mohon, ya. Jadi apa yang kita harapkan itu, apa yang kita minta, apa yang kita mohon itu bisa, sesuatu itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena kita memang ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan atau ada keperluan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pengharapan itu adalah suatu sikap hati, ya, hati yang sedang memohon, hati yang sedang meminta supaya sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya ternyata berbicara mengenai tentang pengharapan. Maka tidak salah kalau pagi ini saya kembali mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata pengharapan itu sangat penting. Orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya akan mudah capek. Orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, ya, dia tidak akan ada semangat atau gairah untuk menjalani kehidupan. Orang yang tidak memiliki pengharapan itu ibaratnya adalah dalam kehidupannya itu adalah seperti, ya, tidak ada satu kekuatan sehingga sangat mudah sekali untuk menghadapi, ya, ketika menghadapi persoalan, masalah, dia sangat cepat sekali terjadi kelemahan-kelemahan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata pengharapan itu sangat penting, sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Apalagi pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Tuhan. Jadi saya mau ingatkan bahwa pengharapan kita memohon, kita meminta, ya, supaya sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita berharap adalah kepada kekuatan ilahi, bukan kekuatan kepada kekuatan manusia. Maka pagi ini saya memberikan satu tema, yaitu berbicara mengenai tentang 3, ya, kekuatan. Ini rahasia bagi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan memulai di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 4 di sana dikatakan, Bapak Ibu, di sini sudah saya tulis juga. Saya akan bacakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya baca sekali lagi dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali, ya, nabi-nabi, ya, Nabi Yesaya juga mengatakan, ya, jangan berharap, ya, kepada manusia, ya, sebab manusia itu tidak lebih daripada hembusan nafas. Kemudian di dalam Mazmur Daud juga mengatakan hanya
ya pada Allah saja ya, perasaan tenang dan hanya pengharapannya itu hanya di dalam Tuhan saja. Ternyata ya kekuatan orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu adalah membawa ketekunan dan penghiburan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah dalam konteks yang lain ya, dalam konteks yang lain dalam Roma sebelum 15 itu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam ayat Roma 5 ayat 3 dan 4 juga mengatakan bahwa ternyata pengharapan itu adalah sebagai bagian dari proses ya. Proses dari apa? Proses kehidupan manusia. Ketika ada masalah, ada kesengsaraan, ada problem ya, ada kesulitan, ada tantangan, bahkan saat ini Tuhan juga mengizinkan ada pandemi, bahkan kita juga mengalami sakit ya, ada kebutuhan-kebutuhan secara khusus. Disitulah dari kesengsaraan akan muncul yang disebut dengan, yaitu namanya dengan ketekunan. Ketika orang itu tekun ya menghadapi ya persoalan, menghadapi tantangan, dia tekun ya dan fokus dengan Tuhan ya, tidak melihat persoalan, masalah, kesulitan itu menjadi sesuatu yang akan mengikis imannya, tetapi berbicara tentang ketekunan ini adalah ketekunan imannya, maka di sanalah ada penghiburan ya, ada penghiburan. Maka orang itu menjadi orang yang tahan uji ketika ada masalah, cobaan ya, masa pandemi, masa krisis ini ya, krisis yang masih pandemi ini yang masih kita alami bersama-sama. Di sanalah akan menemukan namanya yaitu pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian kita, adalah bagaimana kita membawa pengharapan ini dalam ketekunan iman kita. Dan puji Tuhan kalau saat ini kita masih digerakkan oleh Tuhan, kita masih diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kita bisa berbondong-bondong bersama ya untuk duduk dan beribadah di tempat ini. Kita ini sedang belajar namanya membawa satu ketekunan iman kita. Ya, kalau ini saya boleh gambarkan dengan sebagai ilustrasi, kita ini adalah seperti dalam masuk perlombaan, Bapak Ibu. Kita ini seperti penjaga gawang, ya, penjaga gawang, dan banyak serangan-serangan, ya, banyak serangan-serangan, ya, banyak tendangan, ya. Tentunya kalau kita dengan kekuatan kita akan mudah sekali kebobolan. Kalau kita mengadakan kemampuan kita akan mudah sekali ya gol diserang ya, lawan kita adalah iblis, mudah sekali. Tetapi ketika kita tekun ya, dan itu membawa penghiburan kita adalah bahwa ternyata ketika kita bertanding ini Tuhan telah mengalahkan ya dosa itu, mengalahkan maut itu. Ini adalah skor yang enggak terhitung, Bapak Ibu. Tugas kita adalah seperti penjaga gawang ya. Ada ya tendangan dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus bisa menjaga iman kita supaya kita tidak kebobolan, Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa di dalam diri kita punya pengharapan. Ada kekuatan ilahi, ada kekuatan yang besar yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih hidup ini dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi skos kemenangan ya. Jadi tugas kita adalah tekun menjaga iman kita, jangan sampai ya kita mudah kebobolan. Ya, iblis itu terus menyerang, Bapak Ibu. Kita dibikin cemas, kita dibikin takut, ya, kita dibikin jengkel, ya, kita dibikin marah, ya, kita dibikin stres. Itulah tugasnya iblis. Bagaimana dia terus menyerang. Kita sebagai penjaga gawang, kita menjaga dengan ketekunan kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Maka ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan menyertai dalam tugas-tugas kita. Maka yang kita lakukan ya kita berdoa, ya kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, karena hidup dalam pengharapan dalam Tuhan itu akan diberikan penghiburan bagi kita. Jadi apapun saat ini ketika kita sedang datang di tempat ini, ada masalah, ada persoalan yang sedang kita alami saat ini, ya kita tekun aja, kita tekun berdoa, kita berharap kepada Tuhan, karena pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita percaya
Kalau Tuhan sudah terus memberikan kemenangan demi kemenangan, dalam pertandingan ini adalah pertandingan injury time, Bapak Ibu. Ini pertandingan detik-detik terakhir, ya. Tugas kita itu hanya menjaga saja. Jangan sampai kita kebobolan dengan namanya DOSA. Kita hanya menjaga gawang. Kita lakukan tugas kita. Kalau ada serangan, ya kita tangkis, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ini detik-detik terakhir. Kalau sudah nanti wasit meniup selesai, kita percaya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Bukankah Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara? Bukankah Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Bukankah Yesus telah naik ke surga? Dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu pengharapan kita, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur, ya, ada penghiburan di tengah-tengah persoalan, ya, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah ada pergumulan hidup kita. Kita punya penghiburan di dalam Tuhan. Ialah penghiburan ini, ya, menjadikan satu semangat, kekuatan bagi kita sampai nanti, ya, sampai wasit meniup bahwa pertandingan itu selesai. Dan kita, kalau tugas kita selesai, bukankah kita sudah akan bersama-sama dengan Dia di surga? Yang kita lakukan, kita tekun saja. Ada penghiburan di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rahasianya apa? Pengharapan di dalam Tuhan, ya, ada kekuatan. Yang kedua adalah berbicara tentang pengharapan itu membebaskan dari kekecewaan hidup. Saya akan baca Roma 5 ayat 5, ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa membaca kitab Roma, itu sangat menarik sekali. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun orang yang bisa lari dengan namanya kekecewaan, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan itu, benar, Bapak Ibu? Ya, banyak hal, banyak bidang, banyak, ya, pasti Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman, ya. Tentunya kecewaan, ya, itu dipicu oleh karena banyak faktor, ya. Ada banyak faktor, variasi, ya. Tetapi ketika kita meletakkan, ya, pengharapan di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia, itu penuh dengan kecewa, Bapak Ibu. Maka pengharapan kita harus fokus kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Ya, ya, tadi pagi, ya, itu saya ketawa, Bapak Ibu. Ya, malam istri telepon, ya, ada yang dari Jogja, tanya-tanya, gitu. Terus itu saya kan Jogja, ya, ibu saya dari Jogja. Kok saya ingin makan bakpia Jogja, gitu ya. Pengen 1 atau 2 saja, kok jauh gitu ya, karena pandemi hampir 1,5 tahun. Tadi pagi itu ada berkat bakpia, saya makan. Ya, saya berharapnya bukan berharap kepada manusia, tetapi saya berharapnya adalah berharap kepada Allah. Ya, kalau kepada manusia itu pasti sangat mudah sekali kecewa, Bapak Ibu. Maka Rasul Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa pengharapan itu bisa membebaskan kita dari apa? Dari kekecewaan hidup. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita menjalani kehidupan ini ada perasaan kecewa, ya, kita ingat kita punya Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah kita terima saja segala keadaan ini dengan rasa syukur kita. Apapun bentuk kecewaan kita, ya, seringkali ada keinginan-keinginan, ya, permohonan-permohonan kita, ya, keinginan kita, harapan kita. Ya, kalau itu tertuju kepada manusia, itu sangat-sangat mudah sekali kecewa. Yang kita lakukan adalah bahwa kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar, ya, kita punya Tuhan yang adil, ya, kita punya Tuhan yang maha kasih. Dan pengharapan itu bisa membebaskan kita dari perasaan kekecewaan kita. Kalau kekecewaan itu akan terus menghantui, ya, kita sedang
diintimidasi, kita sedang diteror oleh iblis. Jangan sampai kekecewaan itu terus menyerang dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah kita menerima saja dengan segala keadaan ini dan kita tetap fokus bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan. Bukankah kita ingat ya dengan satu tokoh Yusuf bagaimana dia diperlakukan dalam kehidupannya? Yusuf sudah dibenci sama saudara kandungnya, ya. Yusuf sudah dimusuhi, ya. Yusuf bahkan disakiti, ya, dimasukkan dalam sumur. Yusuf bahkan dijual, ya. Yusuf jadi budak, ya. Yusuf difitnah, Yusuf masuk penjara. Apa yang terjadi? Dia hanya fokus bahwa pengharapannya adalah di dalam Tuhan. Pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Ternyata kekuatan pengharapan di dalam Tuhan itu sangat besar kekuatannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan mudah dan sangat mudah untuk kecewa. Tetapi pada saat kita berharap kepada Tuhan, oh iya, kita akan ketawa Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, cuma malu ngomong ini Pak Pia Patok, datang berkat Pak Pia Patok. Ya, dulu pernah pengen makan nasi ya gudeg, diajak makan nasi gudeg. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ya Tuhan banyak berkarya dalam kehidupan kita dan Tuhan gak akan pernah mengecewakan segala kebutuhan keinginan kita Bapak Ibu. Asal kita tetap tertuju hati kita kepada Tuhan. Maka itu kita terima saja segala keadaan yang ada ini dengan rasa ucapan syukur, karena pengharapan di dalam Tuhan itu akan membebaskan dari kekecewaan hidup kita. Jangan kita berlarut-larut dengan masa lalu kita dengan kecewaan. Itu biarlah berlalu. Kita tetap terima keadaan ini dan kita fokus bahwa kita punya Tuhan yang besar yang akan mengubah kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mengambil dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Apa yang dikatakan di sana? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya baca sekali lagi, menarik sekali ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 10 di sini dikatakan, itulah sebabnya kita apa? Berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, berbahagia kita yang mendengar dan menaruh dan mengamini ayat ini Bapak Ibu. Apa yang saya rangkum dari ayat ini? Bahwa pengharapan itu bisa menanggung jerih payahnya dan berjuang dengan imannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam perjalanan hidup kita tidak akan bisa mampu untuk melewati setiap persoalan-persoalan hidup ini tanpa dengan Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita tetap mempercayai ternyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka dalam hidup kita ini digambarkan adalah seperti ya burung. Kita punya Tuhan dan kita punya pengharapan. Kalau kita sudah punya Tuhan dan kita punya pengharapan, kita bisa terbang dan kita bisa melalui setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena kita punya Tuhan yang hidup, maka setiap apapun ya kesulitan, ya tantangan, masalah yang di depan kita, dengan percaya kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita menaruh pengharapan dengan Tuhan, kita bisa terbang dan bisa melalui setiap masalah-masalah yang ada di depan. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan, apa yang terjadi? Seperti burung yang tanpa sayap, di depannya saja ada masalah, mentok ya sudah. Tetapi ketika ada Tuhan dan ada pengharapan, kita bisa mengepakkan sayap kita. Kita terus berjuang dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan dan kita bisa melalui setiap tembok-tembok masalah yang ada di depan kita dengan iman, Bapak Ibu, bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, kepribadian kita terbatas, kekayaan kita terbatas, jabatan kita juga terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Maka itu ketika kita dengan Tuhan dan dengan pengharapan di dalam Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Tugas kita adalah ya
berjerih payah dan berjuang? Bukankah kita yang masa pandemi ini kita berjuang untuk bekerja, berjuang untuk mencukupi kebutuhan, yang sekolah berjuang untuk sekolah, berjuang. Ingat, setiap jerih payah kita dan perjuangan kita ketika di dalam Tuhan, itu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kalau itu sudah waktunya, kita akan bisa melihat ternyata Tuhan itu sungguh baik dan kita bisa melalui setiap proses. Bukankah pandemi 1,5 lebih tahun ini kita bisa melalui, bukankah itu semuanya karena pertolongan Tuhan? Semuanya adalah dengan kekuatan Tuhan. Maka itu berbahagialah kita, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Paling tidak ada 3 kekuatan itu, ya. Kekuatan membawa kepada ketekunan dan penghiburan kita, ya. Pengharapan itu membebaskan dari rasa kekecewaan kita, dan pengharapan itu bisa menanggung setiap jerih payah kita, dan kita bisa berjuang untuk bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup ini dengan iman kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya baca sekali lagi. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus Kristus, yang menjanjikannya apa, Bapak Ibu? Setia. Tuhan setia. Dalam kondisi krisis saat ini, Tuhan tetap setia. Yang tugas kita adalah berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan setia, Dia akan memenuhi setiap janji-janjinya dalam kehidupannya. Dan pengharapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan melihat indah, Bapak Ibu. Yang kita lakukan juga kita setia. Mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah setia, yang berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Allah sangat setia dan mengasihi kita. Maka kita juga harus setia kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi ini. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ada kekuatan-kekuatan ilahi yang akan Tuhan sertakan dalam kehidupan kami. Dan setelah lagi kami akan memasuki dalam perjamuan kudus, ya Bapa. Kuduskan layakan kami supaya kami berkenan di hati Tuhan. Sehingga dengan perjamuan kudus ini pun kami bisa mengingat kembali dengan cinta kasih Allah bagi kami lewat pengorbanan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semuanya. Kami bersyukur pagi yang indah ini, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, di tangan kanan kami ada roti dan anggur. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semuanya oleh karena cinta Tuhan yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami memiliki jaminan yang hidup. Seharusnya kami yang menerima hukuman, seharusnya kami yang mendapatkan upah dosa itu, tetapi oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib dan memberikan jaminan yaitu tentang keselamatan dan hari esok. Dan pagi ini kami akan masuk dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan, kuduskan kami sehingga kami berkenan di hati Engkau ya Tuhan. Ketika kami menikmati perjamuan-Mu di pagi hari ini, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Ada kekuatan ilahi ya Bapa. Barangkali ketika kami ada dalam ruangan ini, ada pergumulan secara pribadi, ada tantangan, ada persoalan yang sedang Tuhan izinkan. Tetapi ketika kami di dalam Engkau ada kekuatan ilahi, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya segala sesuatu Tuhan akan kerjakan untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima perjamuan-Mu pada saat pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil roti. Persilakan untuk melepas masker dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bagi yang sudah dipersilakan untuk membuka camarnya. Dan kita angkat dalam nama Yesus. Ayo kita bersama-sama. Bagi yang sudah dipersilakan untuk memakai masker kembali, dipersilakan untuk duduk dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur pada-Mu. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus. Angkatlah kedua tanganmu sebagai rasa ucapan syukur kita buat perjamuan pagi. Kita bisa melalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa melalui. Kita bersyukur buat hari-hari yang telah Tuhan memberikan berkat-berkat buat kita. Kita bersyukur buat hari-hari kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur
Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Jemaat disunting Engkau berkati ya Tuhan. Kalau ada persoalan-persoalan, biarlah Engkau turut campur tangan dan mengatasinya. Ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kedapkan tangan kita, saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam